Di bumi ini hampir tidak ada tempat bebas dari mikroorganisme. Tempat manusia hidup, maka organisme juga bakal hidup di tempat itu. Udara yang kita hirup saat kita bernapas bukanlah udara yang terbebas dari mikroorganisme. Nah, apa sih mikroorganisme itu? Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Umumnya, semakin tinggi letak suatu tempat, maka jumlah mikroorganismenya semakin sedikit. Udara bukanlah oksigen yang steril. Oleh sebab itu, kadangkala kita dapat terjangkit suatu penyakit karena kita menghirup udara yang mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menggali lebih dalam mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam usaha. Kali ini kami telah bersama narasumber, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Mursid. Bapak Mursid, bisa dikasih tahu produk apa yang dijual dalam usaha Bapak ini? Produknya namanya PSB, fotosintetik bakteria, itu sebagai pupuk organik. Bapak dalam usaha ini tuh sudah berapa tahun sih? Sudah berapa lama? Ya bisa dihitung sekitar 4 tahun lah. Ya, boleh diberitahu bagaimana sih proses pembuatan pupuknya tersebut? Proses pembuatan pupuk kita perlu sediakan bahan-bahannya dulu. Ada ini jumlah paling kecil ya, skala kecil ya. Sediakan 1 buah telur, 2 sendok micin, terus botol bekas aqua yang 1,5 liter 2 botol, sama air. Biasanya air yang saya pakai air hujan, tapi kalau tidak ada air hujan kita bisa pakai air sumur tanah atau air bekas air kolam ikan. Proses pembuatannya, setelah kita siapkan bahan-bahan itu, telur sama micin, telur kita pecah di dalam tabung ya, dalam gelas terserah atau tempat air. Kita pecah, kita campur aduk merata dengan micin. Setelah itu, setelah rata kita campurkan air hujan sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing 2 botol 1,5 liter sama rata ya. Setelah itu air hujan atau air kolam kita masukkan masing-masing di botol itu sekitar 3/4. Perlu ditambahkan lagi bahannya adalah starter itu pupuk PSB yang sudah jadi, itu akan mempercepat proses. Kita masukkan ke masing-masing botol sampai penuh. Tidak sampai penuh sih, ada ruang kosong sekitar 4 cm di botol tersebut. Kemudian kita kocok ya sampai merata. Setelah itu kita tutup rapat 2 botol tersebut. Setelah jadi kita jemur. Itu aja prosesnya. Seperti itu? Ya. Lalu untuk kandungan dalam pupuk tersebut itu ada apa saja dan mungkin bakteri apa saja yang berperan dalam pupuk tersebut? Kandungan pupuk sebenarnya seperti pupuk pada umumnya ya. Ada unsur hara makro sama unsur hara mikro. Tapi yang jadi lebih berbeda dari pupuk-pupuk yang lain, pupuk PSB ini atau pupuk fotosintetik bakteri ini adalah dia akan memproduksi yang namanya bakteri fotosintesis. Fungsi bakteri ini adalah dia berfungsi untuk menangkap energi matahari, sinar matahari pagi ataupun sampai sore. Fungsinya dia akan dengan menangkap energi matahari tersebut, dia akan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, baik tanaman hias atau tumbuhan-tumbuhan lain, sehingga proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut bisa lebih maksimal dibandingkan apabila tidak menggunakan pupuk tersebut. Dengan lebih maksimalnya fungsi fotosintesis ini,
maka pertumbuhan dari tanaman atau tumbuhan besar ini bisa akan lebih cepat. Itu. Nah, kalau selama proses fermentasi itu yang perlu diperhatikan itu apa aja sih, Pak? Proses fermentasi nanti untuk memproduksi bakteri nanti kita butuh ini ya, tenaga matahari, sinar matahari ya. Jadi botol yang sudah ada bahan yang telah dikocok dengan sempurna tadi kita tutup rapat. Setelah itu setiap hari kita jemur, mulai dari pagi sampai siang. Jadi proses nanti akan berlangsung sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, sehingga botol yang dengan bahan yang awal warnanya agak pink ya, lama-lama karena bakterinya, produksi bakteri akan bertambah, dia akan warnanya menjadi merah pekat. Setelah merah pekat itu pupuk akan sudah jadi dan bisa difungsikan sebagai pupuk. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, manfaat atau kelebihan dari pupuk organik ini apa aja ya, Pak? Manfaat utama adalah untuk percepatan pertumbuhan tanaman, karena dengan adanya pupuk bakteri ini dia akan memaksimalkan proses fotosintesis. Dengan maksimalnya proses fotosintesis ini, maka pertumbuhan tanaman atau tumbuhan akan semakin lebih cepat. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa pupuk PSB atau pupuk fotosintetik yang diproduksi oleh Pak Mursyid dapat kita amati bahwa pupuk tersebut memiliki warna merah, pekat, dan hal tersebut dikarenakan PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Kemampuannya dalam melakukan kegiatan fotosintesis sehingga PSB dikenal sebagai bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mursyid, membuktikan bahwa pupuk PSB ini dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan lebih cepat.